يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul dan juga melanjutkan pembahasan ringkas, yaitu sebuah tulisan yang diambil dari muhadharahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada beberapa pertanyaan terkait pembahasan yang sudah disampaikan kemarin. Baik, ini ada beberapa hadiah, masya Allah, ini ada titipan juga dari Muhsinin. Baik. Pertanyaan pertama, sebutkan perbedaan antara sunnah dan Al-Quran, yang mana secara umum Al-Quran dan sunnah itu merupakan hujjah ataupun dalil syar'i, semuanya wajib diamalkan dan wajib diimani. Tetapi ternyata ada dua hal yang membedakan antara keduanya. Tafadhol. Masya Allah, ini ada minyak wangi nih. Baik, silahkan. Boleh? Oh iya, Bapak, silahkan Bapak. Dengan Bapak siapa? Silahkan. Ya? Ya, dua perbedaan yang kemarin telah disebutkan. Perbedaannya antara Al-Quran dan Sunnah. Secara umum dia adalah dalil syar'i ataupun hujjah. Ada dua itu, Pak. Bukan itu yang dimaksud. Iya. Tapi yang lain mungkin silakan. Iya, Bapak. Nah, yang kedua, kalau kita berdoa itu ada pahala. Nah, masya Allah. Ahsan. Dengan Bapak siapa? Parmana lagi ya. Baik, silakan Pak. Nah, jadi itu perbedaan antara Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi kalau Al-Quran, itu dibaca dalam sholat ya. Bahkan seseorang tidak sah sholatnya kecuali harus membaca surat Al-Fatihah. Adapun hadis itu tidak dibaca dalam sholat ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran setiap hurufnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sunnah Nabi SAW tidak ya. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk pembukaan muqaddimah. Ada buku kumpulan doa. Sebutkan dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau misalkan dari hadis boleh dengan makna ya, silahkan. Dalam Al-Quran mungkin boleh juga dibuka, mungkin silahkan PDF-nya ya. Dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, makna silahkan ya.
Ya. Yang nah, taib, surat Al-Ahzab ya. Taib, silakan Pak. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Taib, kita lanjut. Afwan. Kemarin kita sudah Taib. Kemudian qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, menjelaskan tentang pengaruh ataupun manfaat dari mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, di antara pengaruh berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang akan diberikan taufik untuk menolak bid'ah. Ya, wah ini rasis ini. Ya, enggak. Justru ini adalah pembahasan yang memang sudah dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam banyak hadisnya Nabi SAW memperingatkan umatnya dari yang namanya bid'ah. Sedangkan bid'ah itu adalah perbuatan yang sifatnya ibadah ataupun dianggap ibadah oleh sebagian orang yang tidak ada contohnya ataupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nggak ada contohnya. Ya. Nabi SAW tidak menyuruh, kemudian tidak mengerjakan, tidak mentakrir, ya, dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW di hadis yang sahih memperingatkan setiap kaum muslimin dari perkara ini. Beliau SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Ingat, dalam masalah agama, bukan masalah duniawi. Ada sebagian orang memaknai bid'ah itu dalam hal-hal duniawi. Kalau misalkan kamu, ya, bersikeras atau bersikukuh dengan masalah bid'ah, gak usah naik pesawat kalau ke Mekah, naik unta. Ini salah kaprah, ya. Kemudian ada yang mengatakan kalau misalkan sedikit bid'ah ini, speaker, mikrofon ini bid'ah, gak boleh dipakai, ya. Ini bukan yang dimaksud. Yang dimaksud bid'ah dalam syariat adalah yang berkaitan dengan ibadah, ya. Adapun masalah duniawi, itu Nabi SAW pernah suatu hari, ya, bertemu dengan para sahabatnya sedang mengawinkan kurma. Katanya kurma itu harus dikawinkan, ya. Lalu Nabi SAW mencoba tanpa dikawinkan, mungkin bisa, tapi ternyata gagal. Lalu esok harinya Nabi SAW mendatangi para sahabatnya, ya. Beliau SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham, lebih tahu dengan masalah dunia kalian. Nabi SAW menyerahkan masalah duniawi kepada kita semuanya. Ini dalil bahwasanya masalah duniawi silahkan mau membuat inovasi seperti apa, secanggih apa, ya, sebagus apa silahkan, selama tidak digunakan untuk kemaksiatan ataupun hal-hal yang madharat, ya. Adapun sekarang seperti handphone, ya, banyak manfaatnya, bisa ada aplikasi Al-Quran, ini bukan bid'ah, ya. Baik, bahkan Nabi SAW adalah orang yang sangat berhati-hati dengan masalah bid'ah ini. Di surat Al-Baqarah, boleh dicek di halaman di ayat 144, ya. Di surat Al-Baqarah ayat 144, ketika Allah mensyariatkan ataupun memulai pergantian kiblat yang awalnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu ada ayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW itu sangat ingin sholat menghadap ke Masjidil Haram, ya. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, sungguh kami, kata Allah, melihat engkau senantiasa menanggahkan ataupun mengangkat wajahmu ke langit, ya, memalingkan ataupun mengangkat wajahmu ke langit. Tujuannya apa? Ternyata Nabi SAW itu sangat berharap agar
kiblat pada waktu itu dirubah ke Masjidil Haram karena sebelumnya kiblat kaum muslimin itu masih mengikuti umat-umat terdahulu, yaitu menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan ini ayat turun pada tahun 2 Hijriah ketika disyariatkannya kaum muslimin menghadap salat ke Masjidil Haram. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha," dan kami akan palingkan engkau, ya, agar menghadap salat ke arah yang engkau inginkan. Jadi jauh-jauh hari Nabi SAW itu sudah ingin salatnya itu menghadap ke Masjidil Haram. Tetapi Nabi SAW menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, padahal Nabi, ya, kalau kita kadang-kadang yang memiliki ataupun memangku kekuasaan, kalau ingin sesuatu ya udah kerjakan, ya. Oh, saya mah memiliki kekuasaan nih, ya udah kerjakan. Nabi adalah Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memegang pensyariatan. Tetapi di sini Nabi SAW menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar sholat menghadap ke Masjidil Haram. Ya, para ulama mengatakan ini adalah menjaganya Nabi SAW dari syariat ini. Tidak semena-mena Nabi SAW memiliki wewenang, beliau merubahnya langsung tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru setelah itu kata Allah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram," maka sekarang palingkanlah wajah engkau menghadap ke Masjidil Haram, ya. Pada tahun kedua Hijriah bulan Rajab. Nah, jadi masalah bid'ah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan hal yang asing buat kita seharusnya. Bahkan ana bacakan beberapa perkataan dari mulai para sahabat, ya, dan juga para ulama madhab yang mewanti-wanti tentang masalah bid'ah dalam agama, ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u," ikuti oleh kalian sunnah dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Dalam masalah duniawi bukan. Ini dalam masalah agama, ya. Faqad kufitum, sungguh kalian ini sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah syariat. Ya, mulai dari bab buang hajat, masalah sholat, masalah muamalah, semuanya sudah dijelaskan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Al-iqtisadu fi sunnah ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah." Kata Ibnu Mas'ud, sederhana dalam masalah sunnah, ya, jadi beribadah sesuai sunnah sesederhana mungkin itu lebih bagus dibandingkan sungguh-sungguh ataupun ijtihad berjibaku dalam masalah bid'ah. Siapa yang mengatakan? Ibnu Mas'ud, orang yang termasuk sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi, siapa yang lebih tahu masalah agama? Tentu Ibnu Mas'ud, ya. Baik. Kemudian Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn Khattab, anaknya khalifah yang mulia, beliau pun mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah." Semua bid'ah itu adalah kesesatan, meskipun sebagian orang memandangnya baik. Ternyata dari zaman dulu sudah ada yang menganggap bahwasanya bid'ah ini baik. Baik. Kemudian masuk ke Imam Malik rahimahullahu taala, ulama madhab, dan nanti bakal disebutkan perkataan Imam Syafi'i juga. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam Islam ini yang ia anggap sebagai kebaikan, acara ini, kemudian dalam masalah ibadah disisipi ini, padahal ternyata tidak diajarkan oleh Nabi SAW, dianggap baik, ya. Apa kata Imam Malik? Orang yang menganggap baik dalam masalah bid'ah, sungguh dia telah mengklaim bahwasanya Muhammad, yaitu Rasulullah, telah menyembunyikan risalah. Ya tentu,
Kenapa? Karena sebenarnya agama ini sudah dijelaskan segamblang mungkin. Tiba-tiba ada yang membuat sholawat baru misalkan, tata cara ibadah baru. Nabi SAW tidak mengajarkan. Kalau kekeh ya ibaratnya, ini baik. Kata Imam Malik, orang yang seperti itu menganggap bahwasanya secara tidak langsung Nabi Muhammad telah menyembunyikan risalah. Ya, karena tidak diajarkan seperti itu. Kemudian yang terakhir perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. La an yalqallahal 'abdu bi kulli danbin ma khala syirk, yani ma khala syirki billah khairun min an yalqahu bi syai'in min hadhil ahwa. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seorang hamba yang nanti kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa selain kesyirikan, dosa maksiat ya, selain syirik, karena kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terbawa mati dan dia belum bertaubat. Kata Imam Syafi'i, seorang hamba yang bertemu dengan Allah nanti di yaumul qiyamah membawa dosa selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dibandingkan dia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa yang namanya bid'ah. Siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i. Ya, bukan ngarang, tetapi Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya mulai dari para sahabat, kemudian juga imam-imam madhab yang 4, mereka semuanya mengingkari yang namanya bid'ah dalam masalah agama. Ya, kadang-kadang mungkin sebagian kita merasa ketika disebutkan bid'ah, wah ini nggak toleransi. Bukan. Justru ini adalah kepedulian para ulama. Tentunya apalagi Nabi SAW akan kejernihan dan juga keaslian agama ini. Kalau setiap orang sekarang dibolehkan untuk membuat ini, membuat itu, membuat ini, membuat itu dalam masalah agama, tidak akan ada ujungnya. Semua akan baru lagi, tata cara sholat akan baru lagi, ya. Ini nggak tahu, sholawat juga kadang-kadang sudah nggak tahu versi keberapa nih, ya banyak. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan. Maksudnya adalah dalam masalah agama. Semakala rahimahullah, lalu dia akan berusaha menjadikan bid'ah ini sebagai lawannya sunnah. Sudah pasti. Kalau orang yang senantiasa berpatokan dengan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada perintah dari Nabi SAW kerjakan, ya, baik sunnah ataupun misalkan sifatnya itu wajib, dia kerjakan. Kalau yang tidak diperintahkan, udah berhenti. Karena para ulama mengatakan al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal masalah ibadah ini haram dikerjakan awalnya. Ya, contohnya saja. Sebelum puasa Ramadan, orang-orang tidak berpuasa Ramadan. Mereka semuanya puasa apa? Puasa Asyura. Tidak ada yang mengerjakan puasa Ramadan kecuali ketika ada dalil yang memerintahkan untuk berpuasa Ramadan baru mulai. Hukum asalnya nggak boleh dikerjakan. Ya, karena kalau dikerjakan tanpa ada dalil, tanpa ada perintah, ya tadi menjadi sebuah perkara baru tanpa ada perintah dan juga contoh yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ketika ia menjadikan bid'ah sebagai lawannya sunnah, maka semakin kuat dia berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Kemudian dia akan semakin jauh dari bid'ah sehingga sunnah yang dia pegang akan menjadi perantara tertolaknya bid'ah dalam kehidupannya. Dan seseorang tidak akan mungkin menyembah Allah kecuali dengan ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sehingga itulah hakikat dari mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kedua. Jadi kalau orang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan kemudahan untuk menjauhi yang namanya bid'ah. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya, di antara pengaruh berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Summa qala rahimahullah, di antara pengaruh besar dari mengikuti sunnah adalah jauhnya, ini ada yang kurang, diri seseorang dari perkara-perkara bid'ah, bakal jauh. Menjauh dari bid'ah dan membencinya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Sebagaimana dia menjauh dari kesyirikan. Hal tersebut karena semua ibadah tidak akan sempurna kecuali mengikhlaskan niat yang akan menafikan ataupun menghilangkan kesyirikan, dan juga ikhlas dalam mengikuti Nabi yang akan menghilangkan bid'ah. Ya. Jadi dalam ibadah itu harus ada yang namanya niat ikhlas. Niat ikhlas ini akan menghilangkan yang namanya riya ataupun kesyirikan. Ya. Kemudian kalau yang kedua, seseorang beribadah dengan cara mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam ibadahnya sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang diperintahkannya, pasti dia gak bakalan berbuat bid'ah. Ya. Makanya ya kita harus kritis, mulai kritis. Ketika ada peribadatan, tanya, apakah ini dikerjakan oleh Nabi SAW? Seperti itu. Karena ingat, patokan seseorang beribadah itu adalah Nabi SAW sebagai qudwah, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Baik. Kemudian yang kelima, di antara manfaat dan pengaruh dari berpegang teguh dengan sunnah adalah seseorang akan menjadi qudwah atau contoh yang baik, dan akan menjadi imam yang mana tidak akan ada seorang pun yang akan mencari-cari kekurangannya. Karena orang yang menjalankan ibadah dengan cara mengekor kepada imam tertentu, terkadang akan ada celah bagi orang lain untuk mengganggunya. Dan dengan sangat mudah, kata Syekh, dia mungkin akan ditanya, apa dalilmu atas semua ini? Ya, kadang-kadang orang mengatakan atau bertanya ketika kita beribadah, ini ada dalilnya enggak? Ya. Kalau kita hanya mengekor ataupun ikut-ikutan taklid kepada orang lain, kata Syekh, kemudian dia akan diam, enggak bisa ngomong. Ya. Palingan ya mungkin ini yang saya temui dari guru saya misalkan, ya, ataupun dari teman saya melakukan seperti ini, ya. Akan tetapi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, maksudnya dia belajar, mempelajari sunnah Nabi SAW, tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Apabila dia ditanya, apa dalilmu kamu mengerjakan ini? Maka dia akan menjawab, ini adalah perbuatan Rasulullah SAW jika itu sebuah perbuatan, atau ini adalah ucapan Rasulullah jika itu merupakan ucapan. Ya. Dan dia senantiasa berada di suatu benteng yang sangat amat kokoh, karena dia berada di area yang dipagari dengan sunnah Muhammadiyah, yaitu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia akan benar-benar membentengi dirinya dengan sunnah tersebut. Kalau ditanya ini sholat tarawih 12 rakaat, ini siapa yang mengajarkan? Tentunya akan menjawab siapa? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya. Sampai jam berapa, Pak? Khawatir itu lewat nih? Belum ya? Nah, di antara pengaruh sunnah, yaitu seseorang akan memperoleh akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting juga. Terkadang orang kaku kalau sudah belajar. Ya, ternyata di dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pelajaran yang sangat istimewa juga. Yaitu dituntut seseorang itu berakhlak mulia sebagaimana akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, dan sungguh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberikan anugerah oleh Allah berupa akhlak yang sangat agung. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Nabi itu dipuji langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas jalan yang ataupun di atas akhlak yang agung. Nabi dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Nah, orang yang sekarang mempelajari sunnah, ya tentunya harus hadir kajian, dan sekarang Masya Allah, Alhamdulillah, kajian-kajian yang mengajarkan sunnah Nabi SAW banyak, mau di YouTube, Telegram,
kemudian di Instagram banyak orang-orang share, ya, ataupun menampilkan ataupun menayangkan tayangan kajian-kajian yang memang mengajarkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah tidak ada udzur lagi mengatakan saya sudah nggak bisa berangkat ke taklim nih, ya. Sekarang banyak media-media yang mana menyuguhkan kajian-kajian mengkaji sunnah Nabi SAW banyak. Ya, kita pelajari di sana, ya. Baik. Maka dia akan berada di atas akhlak yang terpuji. Kemudian akhlaknya itu akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik atau orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan kita semuanya pasti bakal tahu dari mana seseorang akan memiliki akhlak yang mulia. Tentu belajar dari Nabi SAW. Nabi SAW sudah wafat. Nabi SAW meninggalkan hadis-hadisnya. Maka kita pelajari hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Ya. Baik. Yang selanjutnya, di antara pengaruh sunnah Nabi SAW, di antara pengaruh berpegang teguh dengan sunnah adalah seseorang akan menjadi orang yang memiliki sifat wasat atau pertengahan antara gulu dan tafrid atau meremehkan dalam beragama. Ya. Ingat, agama Islam ini adalah agama pertengahan. Tidak gulu, tidak berlebih-lebihan. Seperti kemarin Anda contohkan, di antara bentuk gulu dalam beribadah seperti orang-orang Syiah. Mereka tidak mau berbuka puasa ketika terbenam matahari. Kapan mereka berbuka puasa? Sampai mulai muncul bintang-bintang baru berbuka puasa. Ini gulu. Ya. Kemudian di antara bentuk sifat gulu dalam beragama sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ya. Seperti itu. Dan juga orang-orang Yahudi, mereka menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Ini gulu dalam beragama. Sedangkan Islam agama pertengahan, tidak gulu dan juga tidak meremehkan. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, sungguh agama Islam ini merupakan agama pertengahan. Tidak gulu dan tidak meremehkan. Bahkan agama Islam merupakan agama pertengahan antara dua perkara tersebut. Maka orang yang mengikuti sunnah, perjalanan hidupnya menuju Allah akan berdasarkan penghambaan terhadapnya dengan tanpa gulu dan meremehkan. Dia juga akan menempatkan sesuatu pada porsinya masing-masing. Ya, jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, belajar hadis-hadis Nabi SAW, dia akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Oh, ini boleh dikerjakan, oh ini tidak boleh dikerjakan. Baik. Ini ibadah yang disyariatkan, ini ibadah yang tidak disyariatkan misalkan, ya. Jadi ketika dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam beragama benar-benar wasat, yaitu pertengahan, ya. Baik. Summa qala rahimahullah, sungguh aku akan membuat dua perumpamaan pada perkara ini. Ya, di sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala mencontohkan masalah akhlak, ya. Bagaimana Nabi SAW berakhlak dan juga menyikapi orang-orang yang berbuat salah tanpa gulu dan juga tanpa tafrid, ya. Contoh yang pertama, nomor 1, bermuamalah dengan seseorang yang jahil harus disikapi sesuai dengan kondisinya. Dan kadang-kadang kita beda, ya. Orang berbuat salah ditahdir, dimaki-maki, dimarahin, ya, dikatain kasar misalkan, padahal orangnya jahil, tidak tahu. Ya. Kemudian nanti bagaimana sikap Nabi, kita lihat. Kemudian contoh yang kedua, bermuamalah dengan orang yang sengaja berbuat salah padahal dia tahu.
maka diperlakukan sesuai dengan kondisinya juga. Ya, ini bentuk agama Islam yang pertengahan dan juga bentuk akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyikapi orang yang bersalah. Ya. Contoh yang pertama kata Syekh, ada seseorang masuk Masjid Nabawi. Kemudian orang ini orang Arab Badui. Kita semuanya tahu lah ya sikap orang-orang Arab Badui yang disebutkan di hadis-hadis Nabi SAW. Kadang-kadang memang marah-marah ataupun apa ya? Kalau bahasa Jawa mah apa? Sembrono gitu, Pak. Ya. Nah, tiba-tiba kemudian orang ini dia pergi ke pojok masjid. Ternyata kencing di Masjid Nabawi. Ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau sekarang nih ada orang masuk masjid kencing, ya. Taib. Sehingga orang-orang mulai melarangnya. Bahkan para sahabat itu marah-marah ketika melihat ada seseorang masuk masjid kemudian kencing, ya, buang hajat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang Arab Badui ini masuk masjid dalam kondisi kencing di pojokan masjid, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam gak marah, ya, gak marah. Malahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk memaki dan juga memarahi orang Arab Badui ini. Kata Nabi SAW, jangan kalian hentikan kencingnya. Udah, jangan ditahdir. Jangan dimaki-maki. Biarkan saja dia menyelesaikan kencingnya. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membiarkan orang Arab Badui ini kencing. Ya, selesaikan dulu kencingnya. Ya. Kata Nabi SAW, karena semakin bertambah air kencing tersebut, maka akan semakin bertambah kotorannya di masjid. Rasulullah SAW di kejadian ini memiliki hikmah yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh para sahabatnya. Apa itu? Yaitu tidak ikut memarahi, tidak ikut memaki. Meskipun sebagian sahabat kesel, ya, gimana gak kesel? Masjid yang digunakan untuk sholat, untuk ibadah, untuk baca Al-Quran ternyata dikencingin. Para sahabat semuanya marah, tetapi Nabi SAW gak marah. Justru menahan para sahabatnya supaya tidak marah. Biarkan supaya orang Arab Badui ini kencing dulu. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini adalah sikap Nabi yang memiliki hikmah ataupun kebijaksanaan yang sangat agung, ya, yang tidak dimiliki oleh para sahabatnya. Sehingga orang Arab Badui itu, kata Syekh, menyelesaikan kencingnya. Setelah selesai kencing, baru Nabi SAW mendekati, kemudian memberikan nasihat. Ya, Nabi SAW awalnya memerintahkan para sahabat untuk mengambil air dan diperintahkan kepada mereka untuk menyiram ke bekas air kencing orang Arab Badui ini. Setelah itu baru Nabi SAW memanggil orang Arab Badui ini sambil mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah pantas ada di dalamnya kotoran-kotoran dan perkara-perkara yang sifatnya najis. Di sini dikasih tahu, ini gak layak, ini rumah Allah, tidak layak untuk ada kotoran di dalamnya, tidak boleh kencing di dalamnya. Kemudian kata Nabi, hanya saja masjid-masjid ini digunakan untuk sholat dan membaca Al-Quran. Dikasih nasihat, ya. Ternyata responnya Masya Allah luar biasa. Orang Arab Badui ini bukan benci sama Nabi, bahkan membenci para sahabat yang marah-marah tadi. Apa kata orang Arab Badui ini? Ya Allah, berdoa dia, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad. Nyebutnya Muhammad, ya, bukan Rasulullah, bukan Nabi Allah, nyebutnya Muhammad. Ya Allah, tolong rahmati aku dan rahmati Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain kami. Ya, ini adalah bentuk kebijaksanaan Nabi SAW ketika memberikan nasihat, melihat siapa yang sedang berbuat salah dan siapa yang diberikan nasihat. Ini orang jahil, orang awam, orang yang tidak tahu akan hukum Islam. Nabi SAW merangkulnya, memberikan nasihat dengan sebaik-baik nasihat, dan beliau pun, yaitu orang Arab Badui ini, memberikan feedback yang bagus, mendoakan kepada Nabi, tapi sayang tidak memintakan doa untuk sahabat yang lain. Kenapa? Karena merasa terluka dengan perilaku
orang lain selain Nabi SAW, dimarah-marah, dimaki-maki, ya kita pun sama. Ketika kita melakukan keharaman misalkan, padahal kita nggak tahu, tiba-tiba ada orang yang maki-maki, marah-marah, ya, menghina, kita pun sama. Begitupun yang terjadi dengan orang Arab Badui ini. Kemudian contoh yang kedua, agak dipercepat saja. Adapun keutamaan berpegang teguh dengan sunnah ini sudah sampai sini. Sisanya nanti mungkin kalau nggak cukup, boleh Bapak baca-baca, ujungnya itu adalah contoh-contoh bid'ah di bulan Rajab. Karena beliau rahimahullahu ta'ala ini sedang berkhutbah, sedang memberikan kuliah di depan mahasiswa UIM pada bulan Rajab. Beliau mengingatkan ternyata di bulan Rajab itu terdapat bid'ah-bid'ah yang banyak. Seperti sholat rogoib, ya. Kemudian ada orang yang full melaksanakan puasa di bulan Rajab. Ini diperingatkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Silahkan dibaca ya, kalau tidak cukup waktunya. Kemudian contoh yang kedua, kalau tadi Nabi SAW memberikan nasihat kepada orang yang jahil. Sekarang Nabi SAW menegur orang yang berilmu ataupun bukan orang bodoh, ya. Contoh yang kedua, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, adapun contoh yang kedua, Nabi SAW pernah melihat seseorang yang menggunakan cincin dari emas. Ya, ini sahabat Nabi SAW. Lalu Nabi melepaskan cincin itu dengan tangannya yang mulia, dengan paksa. Sehingga beliau lemparkan cincin tersebut. Jadi ada orang, sahabat, dia menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Ketika Nabi SAW melihat orang tersebut menggunakan cincin dari emas, diambil langsung oleh tangannya yang mulia, dipaksa. Setelah itu dilemparkan. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin, fayadha'uha fi yadihi." Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkan di tangannya. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan haramnya seorang laki-laki menggunakan cincin dari emas ataupun perhiasan yang lain. Dan sekarang ya subhanallah ya, karena mungkin keterbatasan dan juga kurangnya seseorang belajar, kita lihat para pemuda di luar menggunakan kalung dari emas. Ya, mungkin pernah lihat Bapak ya, cincin dari emas. Padahal ternyata haram. Nabi SAW sampai mencabut paksa itu cincin dari sahabatnya yang mulia, sampai dilemparkan. Kemudian diancam, ya, diperingatkan. Ada salah seorang di antara kalian ini menginginkan bara api neraka, kemudian dia letakkan di tangannya. Maksudnya cincin ini. Ya. Perlakuan Nabi SAW dengan orang ini dan juga orang sebelumnya beda. Yang membedakan apa? Kalau orang yang pertama itu benar-benar orang gunung, ya, orang yang tidak tahu ilmu, tidak bermuamalah dengan Nabi SAW, kemudian melakukan sebuah pelanggaran, akhirnya diperlakukan dengan sebaik mungkin, ya, dengan porsinya. Adapun ini sahabat Nabi SAW yang dengan Nabi SAW sehari-harinya, beliau perlakukan dengan beda. Ya, dikeluarkan dalil dan juga dikeluarkan ancaman langsung. Ya. Kata Syekh, engkau akan mendapati perbedaan antara muamalah Nabi SAW terhadap orang ini berbeda dengan muamalahnya beliau dengan orang Arab Badui yang masuk ke masjid. Maka tatkala Nabi hendak pergi meninggalkan orang tadi yang memakai cincin, Nabi SAW suruh ambil. Wahai fulan, ambillah cincinmu itu. Maka orang itu menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah mengambil kembali cincin yang telah dilemparkan oleh Nabi SAW. Karena beliau adalah sahabat Nabi, paham, oh ini nggak boleh. Ya, lihat perlakuan Nabi SAW berbeda memperlakukan orang Arab Badui yang tidak tahu ilmu, yang tidak tahu agama, dengan orang ataupun dengan sahabat Nabi SAW yang memiliki agama. Ya. Baik, sepertinya cukup Pak ya, Bani? Ya, tafadhol mungkin bagi bapak-bapak semuanya, ya, untuk sisanya ada beberapa halaman lagi. Ini ada beberapa contoh yang dicontohkan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang perkara-perkara yang baru dalam masalah agama pada bulan Rajab. Nah, baik, ini masih ada hadiah. Nah,
Apa tadi berarti soalnya nih? Nah. Oh gitu, ya mungkin tidak dia. Oh iya benar gitu ya. Ya siap. Ya mungkin. Taib ya. Mungkin satu dulu. Ya. Nah, taib. Ini karena juga apa ya sudah dievaluasi untuk pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tapi ini mungkin ada beberapa bingkisan. Tapi mungkin peserta iktikaf yang paling jauh rumahnya. Silakan. Ini ada beberapa bingkisan ya. Sayang ini dari Muhsinin. Ada yang paling jauh mungkin? Atau mungkin Ana yang paling jauh ya? Dari Nambo sana. Baik. Ataupun peserta iktikaf yang full selama 10 hari. Belum pulang gitu ya. Silakan. Siapa ini? Pak Hari. Taib silakan. Mana Pak Hari? Oh, Pak Hari. Taib mau mana silakan dipilih mungkin ya. Mau Quran ataupun minyak wangi mau ini silakan. Oh iya udah silakan. Nah, Taib. Ada lagi yang mungkin Bapak ini? Ini Bapak? Enggak, tapi kan enggak pulang ke rumah kan? Iya, silakan Pak. Ya. Ini ada titipan sebenarnya jadi dari Muhsinin untuk dibagikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Iya. Baik. Nah. Baik, kemudian yang terakhir mungkin peserta yang paling usianya paling sepuh lah ya. Silakan. Bapak ini berapa, Pak? 73. Ini 73 udah tinggi nih. Kita lihat Bapak ini. Ataupun ada yang lebih dari 73. Hari berapa? Ada yang melebihi 73? Baik, silakan ini ya, ada waktu terakhir. Ada lagi? Kalau nggak ada saingannya berarti buat Bapak nih. Silakan. Ya. Baik. Cukup. Afwan, ya. Yang paling jauh rumahnya Ustaz. Iya, siapa nih yang paling jauh nih? Yang sekarang aja yang di sini aja yang ikut kajian. Iya, mungkin yang di sini ya. Iya. Yang ikut kajian ini. Ustaz paling jauh. Ada Yasmin sektor 5 Ustaz. Sektor 5. Ada yang melebihi sektor 5? Bapak dari mana, Pak? Sektor 3 sama sektor 5 jauhan mana nih? Sektor 5. Bapak ini ya? Ya? Ikut kajian Bapak. Saya dari Jakarta. Oh, Masya Allah. Silakan Pak ini. Tapi sebelumnya apa nih? Sebelumnya memang anak kesininya hanya musafir. Masya Allah. Ya. Karena anak kajian. Jadi... Oh iya Mbak, ini yang ditanya yang kajian Pak ya? Ya silakan Pak. Boleh silakan. Yang terakhir tadi nyimak, sebutkan di antara ya silakan. Afwan. Sebutkan manfaat pengaruh berpegang teguh dengan sunnah yang sudah dijelaskan barusan. Terakhir ini satu, silakan. Buku dzikir pagi petang terakhir. Satu saja. Ya. Masya Allah, silakan. Dituntut untuk berakhlak mulia seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini mungkin sesi terakhir. Ana pribadi mengucapkan salam. Ya, syukur. Mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dan juga ana mohon maaf apabila ada penyampaian yang memang salah ataupun keliru. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni. Ya, insyaallah mudah-mudahan di lain waktu kita semuanya kembali bisa bertemu dalam sesi-sesi yang lain. Ya, sekali lagi ana mohon maaf ya, dan juga taqabbalallahu minna wa minkum ya sebelum Idul Fitri ini. Tapi kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.